Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang keterlekatan dalam ekonomi. Keterlekatan menurut Granovetter pada tahun 1985 merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktor individual sendiri, tetapi juga mencangkup perilaku yang lebih luas, seperti penetapan harga dan institusi ekonomi yang semuanya terpendam dalam suatu jaringan sosial. Tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan adalah terlekat karena ia diekspresikan dalam interaksi dengan orang lain. Cara seseorang terlekat dalam jaringan hubungan sosial adalah penting dalam penentuan banyaknya tindakan sosial dan jumlah dari hasil institusional. Misalnya, apa yang terjadi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sangat banyak dipengaruhi oleh keterlekatan orang dalam hubungan sosial. Yang kedua yaitu konsep keterlekatan. Konsep keterlekatan dibagi menjadi beberapa pendapat menurut para ahli. Konsep keterlekatan menurut Polai dan kawan-kawan pada tahun 1957, ekonomi dalam masyarakat pra-industri melekat dalam institusi-institusi sosial, politik, dan agama. Ini berarti bahwa fenomena seperti perdagangan, uang, dan pasar diilhami tujuan selain dari mencari keuntungan. Dalam membahas keterlekatan ekonomi dalam masyarakat, Polai mengajukan 3 tipe proses ekonomi yaitu resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. Sedangkan menurut Granovetter dan Sweetberg pada tahun 1992, tidak setuju dengan Polai tentang tingkatan atau derajat dari keterlekatan. Dia menegaskan bahwa tindakan ekonomi dalam masyarakat industri juga melekat sebagai yang terjadi dalam masyarakat pra-industri, dengan tingkat dan level yang berbeda. Dan menurut Behavior pada tahun 1976, mulai dengan beberapa unit perilaku atau aktor yang diasumsikan berperilaku rasional. Berperilaku rasional berarti memaksimalkan keajikan perilaku yang diantisipasi atau diharapkan akan membawa imbalan atau hasil di masa yang akan datang. Tipe-tipe keterlekatan ada 3, yaitu yang pertama, resiprositas, yang kedua, redistribusi, dan yang ketiga adalah pertukaran. Resiprositas ini adalah suatu bentuk pertukaran yang dilakukan dengan cara perseorangan atau kelompok akibat adanya timbal balik di dalam hubungan bermasyarakat sehingga hal tersebut menciptakan kelenggangan antar terikatnya jaringan sosial yang sudah dibentuk. Redistribusi merupakan gerakan apresiasi yang bergerak ke arah pusat, dari pusat distribusi dan kembali ke daerah. Sebagai misal, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, yang secara tidak langsung juga akan dirasakan hasilnya oleh masyarakat itu sendiri. Pertukaran merupakan proses ekonomi yang berlangsung antara tangan ke tangan di bawah sistem pasar. Mekanisme pasar diatur oleh pasar itu sendiri, di dalamnya yang termasuk pemerintah dan penawar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah dari kelompok 6 dan saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Miftah. Di sini saya akan membahas yaitu mengenai dikotomi over and under sosialis dan keterikatan lemah dan kuat. Dikotomi over and under sosialis. Poin pertama, tindakan ekonomi yang dituntun oleh aturan berupa nilai dan norma yang diinternalisasi. Poin kedua, tidak ada ruang bagi pengaruh budaya, agama, dan struktur sosial terhadap tindakan ekonomi. Dan yang terakhir, setiap tindakan ekonomi merupakan refleksi suatu pencapaian perolehan keuntungan secara pribadi. Dan yang selanjutnya, keterlekatan kuat dan lemah. Yang pertama, under embeddedness, yaitu melibatkan sedikit interaksi atau hubungan sosial. Dan yang kedua, over embeddedness, yaitu melibatkan intensitas hubungan sosial yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafidul An'am. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterlekatan relasional dan keterlekatan struktural. Keterlekatan relasional merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan embedded dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Konsep disituasikan secara sosial yaitu tindakan ekonomi terjadi karena timbulnya interaksi sosial dengan orang lain. Lebih jelasnya yaitu pertama, terkadang hubungan relasional diperlukan untuk memastikan informasi. Kedua, terjadi hubungan interpersonal antara penjual dan pembeli yang melibatkan aspek sosial, budaya, agama, dan politik. Ketiga, meminimumkan asymmetric information. Keterlekatan struktural terjadi dalam jaringan lebih luas.
bisa merupakan institusi atau struktur sosial. Kedua yaitu berdasarkan pada konsep struktur sosial. Ketiga yaitu memahami antara hubungan pemilik toko, karyawan, distributor, dan pembeli. Keempat yaitu di dalam masyarakat bisa diterapkan dalam budaya nyumbang di mana besaran nyumbang disesuaikan dengan strata sosial. Jadi kesimpulannya, keterlekatan adalah tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Ada dua konsep yang dikemukakan oleh dua orang tokoh. Yang pertama adalah konsep yang dikemukakan oleh Polanyi adalah keterlekatan dan ketidakterlekatan. Yang kedua adalah konsep yang dikemukakan oleh Granovetter yang mengatakan lemah atau kuatnya keterlekatan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.